jam itu kalian bisa juga kuliah di negara-negara tersebut. Jadi itu nih gambarannya buat teman-teman semua. Nah selanjutnya di luar dari itu ya apa sih bidang studi sangat banyak tadi yang saya katakan. Bidang studi buat teman-teman semua ada ekonomi, manajemen, hukum, teknik, kedokteran, bisnis, budaya dan lain-lain. Itu yang sebenarnya kalian bisa untuk memilih. Intinya bagi lulusan IPA kalian bebas untuk memilih studi apapun. Kalau untuk sosial kalian hanya bidang studi tertentu seperti ekonomi, manajemen, hukum dan lain-lain. Jadi itu yang kalian harus juga kalian persiapkan. And then apa sih manfaat yang kalian bisa dapatkan setelah kalian nanti lulus dari di negara-negara tadi ya, Malaysia, Singapura, Jepang, China, Korea dan sebagainya ya. Kalian manfaat studi yang kalian bisa dapatkan yang pertama adalah untuk pendidikan yang tinggi. Ngajar di sana oleh seorang profesor yang ngajar hanya di satu universitas. Oleh karena itu dosen konsen terhadap mahasiswa dan mahasiswa mendapatkan untuk pendidikan yang tinggi. Yang kedua adalah wawasan internasional. Teman sebaru kalian guys pastinya itu bukan hanya dari orang Indonesia saja, dari mancanegara semua ada di sana. Itu yang nantinya membuat mindset, pola pikir, cara pandang menjadi internasional. Kemarin pada saat saya ke Malaysia juga, saya nemenin student kita di sana. Ternyata satu kelas tuh isinya banyak banget orang-orang, ada Aljazeera, lalu juga ada Maroko, orang dari ini ya, dari Eropa itu juga ada ya. Jadi nggak perlu menutup kemungkinan buat teman-teman semua. Kalian akan berteman dengan berwawasan internasional karena teman sebangku kalian dari mancanegara semua ada di sana. Itu yang nantinya membuat mindset, pola pikir, cara pandang menjadi internasional. Yang ketiga adalah membentuk karakter mandiri, sudah pasti ya, pastinya karena kalian pastinya di sini adalah jauh dari orang tua, walaupun mungkin dengan jarak Indonesia yang nggak terlalu jauh, tapi secara nggak langsung kalian jauh dari orang tua dan keluarga. Secara alamiah kalian akan terbentuk dengan kemandirian kalian. Mau nggak mau kalian harus bisa make sure untuk makan diri kalian, bagaimana cara mencuci bajunya, memanage keuangan dan lain-lain. Itu secara alamiah kalian akan lakukan, akan terbentuk ya. Nggak perlu kalian belajar, kalian akan terbentuk. Mau tidak mau ya, ngelihat orang belanja kalian mau nggak mau harus belanja. Ngelihat orang nyuci pakaian sendiri, di situ ada tempat ininya ya, dry cleaningnya, kalian mau nggak mau harus cuci baju sendiri ya. Jadi itu secara nggak sengaja kita akan tertarik dengan budaya yang nantinya akan kemandirian itu akan timbul. Jadi itu. Dan selanjutnya adalah akses bekerja di pasar internasional, sudah pasti karena pekerjaan kalian juga di lingkungan adalah lingkungan internasional, kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar internasional di sana. Jadi itu ada kemungkinan kalian bisa dapatkan untuk itu. Dan kemampuan berbahasa asing secara aktif ya, pastinya lah kalau misalnya kalian contoh ke Jepang, bahasa Jepang kalian juga akan bagus, bahasa Inggrisnya juga oke. Ke Korea, bahasa Korea kalian bagus, bahasa Inggrisnya juga pasti oke. Begitupun ke Tiongkok, ke China, bahasa Mandarin kalian oke, pastinya bahasa Inggris kalian juga oke. Nah mungkin kalau Melayu kayak Malaysia, Singapura, kalian mungkin bahasa Melayunya nih ya, nanti akan ada pelajaran bahasa Melayu. Kita juga sempat nanya gitu kan, wah orang Indonesia harus belajar lagi bahasa Melayu di Malaysia kan gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, mungkin ada sedikit perbedaan kosakata dan sebagainya, itu yang sebenarnya kalian juga bisa dapatkan karena supaya biar kalian ada sedikitnya bahasa Melayu. Mungkin kalau orang-orang Sumatera mungkin udah agak sedikit paham, tapi kalau mungkin kayak kita orang-orang yang di Pulau Jawa ya, Kalimantan sampai dengan Papua mungkin agak-agak bingung ini bahasnya apa karena berbeda dengan sedikit bahasa Indonesia kan, seperti itu. Nah itu mungkin kalian bisa lakukan. Oke, nah jadi gitu teman-teman semua dari segi ini. Nah selanjutnya kita menuju ke tentang biaya kuliah yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau untuk yang domestic university itu memang agak murah, range-nya mungkin berkisar antara kurang lebih ada yang 15 juta per semester, atau kalau dihitung per tahun ada yang mungkin berkisar 20 sampai dengan kurang lebih 40 jutaan per tahun. Ya, tapi kalau untuk yang international university misalnya seperti franchise university itu juga cukup lebih higher. Seri Jepang itu agak cukup mahal memang. Ya, range-nya mungkin berkisar 100 sampai dengan 200 jutaan per tahun. Ya, kalian tinggal memilih nih kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget orang tua kalian kan, seperti itu. Misalnya budgetnya hanya di bawah 100 ya kalian cari yang universitas-universitas di bawah 100 ada seperti di Malaysia. Ya, mungkin di Singapura nggak yang top university-nya yang mungkin agak ranking ke-5 ke-6 itu mungkin nggak jauh berbeda. Mungkin range-nya ada yang 60-an, ada yang 40-an. Nah, hal itu yang sebenarnya kalian bisa dapatkan. Oke, jadi itu. Nah, sebenarnya saya akan juga informasikan tentang requirement-nya. Apa sih yang persyaratan yang harus kalian persiapkan nih untuk di negara-negara tersebut ya.
Pertama pastinya kalau kalian ke negara-negara yang based on-nya adalah bahasa negara tersebut, kalian harus mempersiapkan bahasanya ini guys. Jadi kalau misalnya kalian contoh misalnya kalian ingin kuliah ke Jepang, Korea, China, itu mau tidak mau kalian harus persiapkan untuk bahasanya. Ya kalau ke Jepang kalian harus bisa bahasa Jepang sampai dengan level N3 atau N2. Jadi itu nanti kita nggak perlu khawatir, kita nanti persiapkan untuk itu bahasanya. Ya ada beberapa student kita yang kita mempersiapkan untuk program bahasa Jepangnya nih. Ya saat ini udah ada 4 orang yang sudah tergabung untuk mengikuti program ke bahasa ya, yang ke Jepang, yang ini programnya bahasa Jepang. Jadi itu yang kita persiapkan. Yang kedua adalah selain juga bahasa, jadi buat teman-teman semua ya kalau ke Jepang tadi bahasanya sampai dengan N3, N2 kalian baru bisa masuk university. Nanti kita persiapkan di Indonesia sampai dengan nanti di negara tujuannya. Lalu yang ketiga adalah untuk bahasa seperti Mandarin itu juga kita persiapkan. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Korea juga kita persiapkan. Jadi 3 bahasa itu kita akan persiapkan buat teman-teman semua. Tapi di luar dari itu kita juga ingin buat teman-teman semua selain juga dari bahasa yang di negaranya, kalian juga harus bisa bahasa Inggris. Jadi kita akan persiapkan IELTS atau TOEFL preparation yang kalian akan harus persiapkan. Salah satu itu adalah program-program yang kita persiapkan buat teman-teman semua. Nah, jadi itu persyaratannya. Yang kedua adalah nilai TOEFL atau IELTS-nya itu misalnya kalau IELTS itu berkisar antara 6,5. Jadi kalian harus persiapkan 6,5 untuk persiapan IELTS-nya. Jadi kalau kalian misalnya belum siap untuk bahasa, kalian nggak perlu khawatir, nanti kita ada persiapan, ada preparation buat teman-teman semua untuk persiapan bahasanya. Nah, nanti di sini ada rekan saya, nanti ada Bu Niken atau Bu Eka yang nanti akan menjelaskan nih buat teman-teman semua. Bu Niken nanti akan menjelaskan tentang proses pendampingan di sini seperti apa sih proses yang kalian akan persiapkan, terutama nanti pendampingan nanti di negara tujuan nih teman-teman semua. Jadi proses pendampingan ini cukup banyak ya prosesnya. Jadi ini tujuannya adalah supaya kalian nggak perlu khawatir guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir bagaimana sampai di sana harus melakukan apa dan sebagainya. Jadi ini yang harus kalian persiapkan nih buat teman-teman semua. Jadinya kalau seandainya nanti kalian misalnya bingung, nanti kan kita ada Euromission ya, nanti yang memfasilitasi ya. Jadi buat teman-teman semua tenang aja, kita ada program itu. Bahasa kalian nggak perlu khawatir, nanti kita ada programnya. Untuk pendampingan nanti di sana kalian nggak perlu khawatir, nanti di sana takut sendiri, nanti ada proses yang kita dampingi buat teman-teman semua. Jadi hal itu yang sebenarnya kita akan lakukan nih buat teman-teman semua. Nah, layanan-layanan itulah yang nanti akan kita persiapkan nih buat teman-teman semua, yang pada intinya adalah kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Bu Niken, tentang proses pendampingan di negara tujuan ya, di Asia ya, proses pendampingannya seperti apa dan sebagainya. Nanti ya prosesnya nggak jauh berbeda ya, walaupun Asia dekat tapi tetap kalian harus didampingi juga agar supaya orang tua kalian juga nggak perlu khawatir terus bagaimana melakukan apa dan sebagainya. Oke guys, mungkin dari saya itu, nanti kita lanjutin lagi di closing statement saya nantinya. Segera mungkin kalian bisa ikut gabung dengan Euromission Indonesia, segera mungkin kasih tahu orang tua kalian, kabarin orang tua kalian agar orang tua kalian juga bisa langsung menghubungi kami. Ya mungkin nanti ada Bu Niken yang nanti akan menjelaskan tentang programnya. Silakan Bu Niken. Oke, halo ya, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai layanan, nggak sedikit sih, pasti cukup banyak, mengenai layanan di negara tujuan. Jadi kan buat kalian nih yang berencana studi ke luar negeri, khususnya di daerah atau di wilayah Asia, walaupun memang seperti tadi kata Pak Ishak dekat gitu, cuman tetap aja buat kalian yang baru tiba itu pasti butuh yang namanya istilahnya apa ya, pendamping gitu ya, untuk menerangkan tentang negara yang baru ini. Mungkin kalau kalian yang punya sedikit rezeki berlebih sudah pernah mengunjungi negara tersebut gitu kan, atau bahkan mungkin ada yang sudah bolak-balik ke negaranya gitu kan, karena di Asia masih cukup dekat gitu. Tapi untuk tinggal di sana lebih lama pasti ada proses-proses yang berbeda ketika
kalian kunjungan dalam waktu singkat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai turis mungkin ke sana kalau untuk yang Asia Tenggara bahkan nggak pakai visa gitu kan. Terus kayak nggak perlu lapor diri segala macam. Nah buat kalian yang ke sana untuk tujuannya adalah untuk studi, pasti kita harus bikin yang namanya visa, kemudian lapor diri, kemudian harus cari tempat tinggal. Nah disinilah kita sebagai konsultan akan membantu kalian untuk proses tersebut gitu. Jadi kita akan punya pendamping yang pasti orang Indonesia, jadi yang tinggal di sana atau misalnya mahasiswa Indonesia yang tinggal di sana. Nah ini kita akan ada kerjasama dengan mereka, kemudian mereka yang akan mendampingi mulai dari menjemput kalian di bandara, kemudian nyediain transportasinya, karena kan kadang agak ribet juga ya dari bandara menuju kota atau menuju tempat tinggalnya kan pasti butuh transportasi. Kalau misalnya kalian harus naik kereta atau naik bus gitu kan, kalau yang pertama kali baru nyampe kadang pasti bingung naik keretanya di mana, kemudian atau naik busnya di mana, berapa biayanya, gimana beli tiketnya segala macam. Nah dengan adanya si pendamping ini, dia yang akan nyiapin penjemputan kalian. Jadi istilahnya begitu sampai kalian keluar bandara ketemu pendamping, kalian tinggal ngikutin aja gitu. Pendamping inilah yang akan membantu kalian sampai ke tempat tinggal. Nah sampai tempat tinggal kita akan sudah carikan nih untuk tempat tinggal sebelum kalian sampai. Itu untuk 3 bulan pertama kalian cuma tinggal perlu infoin ke kita budget kalian untuk setiap bulannya itu berapa gitu. Jadi nanti kita yang bantu cariin, boleh itu bentuknya apartemen, boleh itu studio, boleh itu asrama, ya terserah kalian gitu. Karena kan ini untuk nyamannya kalian nanti tinggal di sana. Ya gitu, nanti kita bantu untuk cariin. Nah biasanya sih kita saranin kalau untuk student itu biasa kita antara di asrama Unif atau di apartemen. Cuman apartemennya juga jangan tinggal sendirian, karena kalau tinggal sendirian pasti biayanya akan cukup mahal. Tapi kita saranin adalah sharing. Nah sharing ini bisa 2 sampai dengan 4 orang kalau apartemen, karena kalau apartemen biasanya terdiri dari beberapa kamar kayak gitu. Jadi otomatis pasti jauh lebih murah. Nah nanti pendamping kita akan bantu kalian juga untuk lebih mengenal lingkungan atau kota tempat kalian tinggal. Nah kayak untuk di tempat tinggal sendiri nanti akan dijelasin ke kalian atau di briefing kaliannya tentang peraturan, kemudian kayak diajak keliling sekitar tempat tinggal ada apa aja, kemudian fasilitasnya ada apa aja, itu yang akan diperkenalkan ke kalian gitu. Kemudian untuk pengangkutannya kita biasanya akan ajak kalian mengunjungi beberapa tempat wisata, terus kayak tempat ibadah, tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalian juga tadi sekali lagi diajarin lagi nih buat untuk sistem transportasinya, misalnya naik bus, naik tram, naik kereta bawah tanah, kemudian kayak naik kereta jarak jauhnya. Nah itu yang bakal dijelasin ke kalian, karena beli tiketnya aja kadang sudah beda ya dengan kita di sini. Kalau di sini kita ke loket atau beli online. Nah kalau di sana biasanya kalau nggak ke loket, ke mesin, beli di mesin maksudnya, ya online pun bisa kayak gitu. Nah ini dijelasin ke kalian supaya ya kalian udah lebih enak ya, maksudnya udah tahu kalau misalnya dari rumah ke kampus naik apa gitu, jadi nggak bingung lagi, nggak pusing lagi kayak gitu. Kemudian yang pasti kita akan juga ajak kalian untuk ke supermarket, karena pasti banyak banget nih barang-barang yang nggak kebawa dari Indo karena terbatas untuk bagasi. Nah ini kalian akan diperkenalkan ke supermarketnya, bisa kalian buat belanja kebutuhan sehari-hari atau buat perlengkapan, entah perlengkapan makan, masak, atau bahkan perlengkapan di tempat tinggalnya kayak gitu. Jadi kita banyak akan ngajak sekalian jalan-jalan sih kalau untuk pengenalan kota. Kemudian kita juga ada
untuk pengenalan kampus. Nah ini juga penting karena kan ya kalian kesana pasti mau studi ya kan, kalian harus tahu kampusnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, labnya, kemudian perpus, kantin, kelas-kelasnya. Nah itu yang bakal diajak keliling kampus sama si pendamping. Tuh, terus kita juga ada proses administrasi. Nah ini juga penting banget buat kalian yang baru tiba. Bahkan Malaysia ataupun Singapura yang jaraknya dekat aja itu pasti ada proses gitu, baik visa masuknya maupun proses izin tinggalnya. Nah sesampainya kalian di negara tersebut, kalian juga tadi harus lapor diri. Pertama itu di KBRI, itu penting banget supaya data kalian ada di KBRI. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nih di negara itu, pihak KBRI itu tahu di mana harus mencari kalian atau menghubungi kalian. Dan kalau misalnya kalian pindah alamat atau pindah ganti nomor telepon, lebih baik segera infoin ke KBRI-nya supaya data yang di KBRI tetap update. Yang kedua itu lapor di kantor kependudukan, atau kita biasanya sih ngurus yang namanya visa izin tinggal, visa studinya, atau perpanjangan. Nah ini yang penting banget karena supaya kalian tinggal di negara tersebut itu secara legal. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan permasalahan izin tinggal ini, karena kalau misalnya kalian ketahuan tinggal di suatu negara secara ilegal, pasti itu akan berurusan dengan hukum, dan ya jelek-jeleknya kalian akan dideportasi. Nah kan jangan sampai terjadi hal itu. Jadi yang paling penting banget kalian kerjakan pada saat baru sampai, yaitu tadi harus lapor diri. Tuh, kemudian selanjutnya kita punya beberapa kegiatan lainnya seperti buka rekening bank, kemudian beli nomor telepon, buka rekening bank, nomor telepon, terus perkenalan sama mahasiswa Indonesia di negara tersebut itu juga penting. Karena kan bagaimanapun kalian pasti tinggal nggak cuma sebulan 2 bulan di situ gitu kan, pasti tinggalnya ya sesuai dengan masa studi kalian. Misalnya S1 ada yang 3 tahun sampai dengan 4 tahun gitu kan, makanya kalian butuh banget yang namanya buka rekening bank, karena kalian pasti butuh buat bayar kuliah, bayar sewa rumah, bayar asuransi dan lain-lain. Jadi penting banget buat kalian juga punya rekening bank. Kemudian nomor telepon itu penting supaya namanya juga tinggal di ini ya, pasti butuh nelfon, butuh internet segala macam. Hah? Enggak. Gitu. Jadi itu yang kita akan bantu pengurusannya. Kemudian tadi asuransi kesehatan penting juga, karena ya kalau kita nggak punya asuransi pasti kita akan ngeluarin banyak uang gitu kalau misalnya suatu hari kita sakit. Tapi ya semoga kalian tetap sehat terus kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah tadi pengenalan atau berkenalan dengan sesama mahasiswa Indonesia, karena biar bagaimanapun kalian tetap butuh mereka, mereka lah keluarga terdekat kalian di negara orang kayak gitu, dan mereka yang bakal istilahnya bantu kalian pertama kali kalau misalnya ada apa-apa. Oke, mungkin segitu aja info dari saya mengenai ini di sini, mengenai layanan di negara tujuan. Jadi semoga ini nggak bikin kalian ragu lagi untuk studi ke luar negeri. Berikutnya ada Ibu Eka yang akan ngejelasin tentang layanan yang lainnya yang ada di Euro Management. Silakan Eka, ada bisa diklik aja. Oh iya, itu slide, sorry. I'm sorry, kayaknya ada deh. Ya, oke, baik, saya dengan Mbak Eka. Di sini saya akan menjelaskan layanan apa saja yang Euro Management Indonesia berikan, gitu ya. Jika kalian mengikuti atau program di Euro untuk studi S1 atau S2 di Asia. Oke, jadi untuk layanan sendiri Euro Management Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu layanan di Indonesia dan layanan di negara tujuan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, yaitu tentu saja yang pertama ada biaya fasilitas, terus kemudian ada biaya pengurusan studi atau persiapan akademis. Di sini ada isinya adalah tentang workshop, tentu saja mengenai sistem pendidikan, terus kemudian jurusan, universitas, terus kemudian sosial budaya, plus kemudian peluang kerja di negara tujuan, dan tentu saja ada psikotesnya. Tes psikotes ini gunanya kalau kalian masih bingung mau jurusan apa gitu ya,
Nah ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk jurusan apa yang kalian pilih, karena dari hasil psikotes tersebut selain tes IQ juga ada tes bakat dan minat, sehingga di situ ada rekomendasi kalian jurusannya apa gitu ya. Terus nanti kemudian ada konsultasi untuk pemilihan jurusan dan universitas, kemudian konsultasi pembuatan kurikulum vitae, konsultasi untuk pembuatan motivation letter, dan tentu saja dengan penterjemahan dokumen-dokumen yang telah kalian kumpulkan, kita akan terjemahkan ke dalam bahasa negara tujuan studi, plus yang terhadap pengurusan paspor jika memang kalian belum memiliki paspor. Nah itu dari segi persiapan akademisnya. Kemudian kita juga menyiapkan untuk program bahasanya. Selain pengurusan akademisnya, kita juga ada program bahasanya. Di sini untuk Asia sendiri ada tergantung bahasa yang digunakan. Pertama, jika memang di Asia itu menggunakan bahasa negara itu sendiri, sebenarnya Jepang, berarti yang dia belajar adalah bahasa Jepang. Kecuali jika memang kalian ingin ke negara Jepang dengan yang berbahasa Inggris, kita ada persiapan bahasa Inggris atau preparation IELTS atau TOEFL gitu. Nilainya ada 120 jam, untuk waktunya Senin sampai Jumat tentu saja dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu ya, untuk pembelajaran baik bahasa Inggris ataupun bahasa negara tujuan studi. Plus nanti ada termasuk material pengajarannya, di situ ada buku-buku paket, plus material handout tambahan yang biasa kita berikan setiap hari gitu ya. Plus juga nanti ada latihan soal-soal juga. Oke. Nah itu untuk layanan di Indonesia. Nah sekarang kita ada di layanan negara tujuan studi, yaitu yang pertama adalah termasuk program pendampingan, di mana program pendampingan tadi sudah sudah disampaikan oleh Mbak Niken ya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan kembali, tapi itu adalah salah satu layanan di negara tujuan studi, yaitu adalah program pendampingan. Kemudian ada namanya visa studi. Nanti setelah kalian mendapatkan surat penerimaan, baru lanjut untuk bagaimana proses pengajuan visa studi. Tentu saja untuk visa studi ini kita yang buatkan appointment, plus nanti ada briefing sebelum kalian kalian di kedutaan gitu ya. Untuk proses visa studi kita sudah ada briefing dulu, ada latihan dulu, sehingga kalian sudah bisa menjalankan itu. Terus kemudian ada aplikasi pengiriman universitas. Nah, dokumen-dokumen yang kita terjemahkan tersebut kita akan kirimkan ke universitas yang memang sudah kalian konsultasikan sebelumnya, jurusan dan universitasnya apa. Nah, itu kita yang mengirimkan gitu. Dari situ kita juga masuk ke pencarian tempat tinggal gitu ya. Tapi tempat tinggal sendiri di sini tidak include dengan biayanya, tapi kita membuatkan listnya gitu ya. Tempat tinggalnya ini biasanya kita carikan adalah yang memang dekat dengan lokasi kampus yang kalian diterima gitu. Nah lokasinya adalah di lokasinya sendiri nanti dilihat dari radius berapa sampai berapa, nanti kan kalian pilih sendiri berdasarkan sarana dan prasarana kualitasnya plus dengan budgetnya berapa. Oke, dari situ ada namanya tiket pesawat atau paket keberangkatan. Dalam hal ini adalah tiket pesawat one way dari Jakarta ke kota tujuan gitu ya. Plus ada pengurusan bagasi, jadi kalian untuk bagasinya sendiri langsung nimbang di Euro Management Indonesia biasanya 3 hari sebelumnya gitu ya. Nanti jadi kan nggak perlu khawatir aduh ini kelebihan atau enggak, karena nimbangnya di sini. Jadi kalau kalian kelebihan bisa dikurangi, bisa bongkar-bongkar di sini. Tapi kalau kalian kalau kalian misalnya kekurangan, kalian masih bisa besok bisa bawa apa lagi yang memang perlu kalian tambahkan. Itu ada layanan di Indonesia dan ada di negara tujuan studi. Nah, berapa sih biaya yang harus dibayarkan atas layanan semua itu? Nah, untuk layanan di Indonesia sendiri yang tadi terdiri dari sarana dan biaya fasilitas, kemudian ada biaya persiapan akademis, kemudian persiapan bahasa itu totalnya adalah 66.600.000. Nah untuk layanan di negara tujuan studi ada program pendampingan, visa studi, kemudian aplikasi penerimaan aplikasi ke universitas, kemudian tes IELTS atau TOEFL, dan ini hanya 1 kali saja yang kita cover, plus paket keberangkatan tiket pesawat gitu ya, plus ada pencarian tempat tinggal dan transportasi dari bandara ke kota tujuan. Itu kalau untuk di negara itu sebesar $8.900 Amerika.
Tapi kalau untuk Malaysia dan Singapura itu biayanya Rp99.900 untuk total keseluruhan gitu. Nah untuk transfernya kemana? Jadi untuk yang dalam mata uang IDR kita ada di Bank Mandiri dan Bank BCA gitu ya. Tentu saja nanti kalian bisa mengirimkan dengan berita acaranya. Terus kalau untuk yang ada juga nanti dalam mata uang asing, ada mata uang dolarnya juga dalam Bank BNI, Bank BCA dan Bank Mandiri. Oke, untuk berapa tahapan pembayaran? Apakah kalian harus membayar semua? Nah, untuk tahapan pembayarannya untuk biaya semua yang tadi saya bilang nggak perlu langsung semuanya dibayarkan, tapi ada proses tahapan pembayarannya, yaitu kalian cukup di awal membayar booking fee Rp29.900.000. Terus di tahap kedua itu nanti ada Rp36.000. Nah yang untuk Rp8.900 USD itu nanti ada Rp3.900 USD plus terakhir Rp1.100 USD. Kalau untuk yang Malaysia dan Singapura pertama tahapannya ada Rp29.900.000 untuk booking fee. Nah selanjutnya nanti kita bisa berikan dalam bentuk PDF-nya. Oke, dari saya cukup sekian untuk penjelasan layanan dan biayanya. Bagi kalian yang berminat untuk mendapatkan soft copy dalam bentuk PDF gitu ya untuk negara Asia dan Malaysia dan Singapura, kalian bisa DM ke Instagram kami dengan menyebutkan nama, kemudian kelas, asal sekolah, plus nomor handphone tentu saja, biar kami kirimkan soft copy dalam bentuk PDF tersebut begitu ya. Untuk buku yang tadi saya jelaskan itu tertulis jelas rinciannya. Oke, baik, dari saya cukup sekian dan terima kasih.